Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kebun Berkah, jumpa lagi di channel Junediono Kebun Berkah, channel yang menginformasikan terkait tentang kehutanan, pertanian, perkebunan, wisata, terutama wisata alam, sukarobot, kegiatan para petani dan produk-produk para petani, terutama para petani yang sudah bergabung di Kebun Berkah. Sahabat Kebun Berkah dimanapun sahabat Kebun Berkah berada, alhamdulillah di hari Rabu ini tanggal 31 Juli 2024 saya berada di lokasi rehabilitasi hutan dengan pola transformasi hutan produksi atau hutan tanaman industri ke hutan alam. Dan kebetulan ini Pak masuk di pola yang posisi bernaungan eukaliptus atau ditanam di bawah tegakan pohon eukaliptus. Nah, ini kebetulan saya berlokasi di lokasi pemeliharaan tahun pertama, berarti penanaman awalnya di tahun 2023. Nah, saya berada di sini bersama Pak Hanafi, namanya Pak Suhanafi. Beliau adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha BPDAS Mahakam-Bero, dan Pak Muhammad Yusuf. Ada kalanya nggak? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Nah, beliau selaku pimpinan proyek di blok ini ya? Ya, siap. Nah, blok ini kita ngobrol ya. Nah, ini dengan Pak Suhanafi dulu. Nah, ini beliau ya, Pak Suhanafi. Pak Hanafi, terkait dengan rehabilitasi hutan, walaupun beliau TU sebenarnya ya, TU, tapi siapa tahu ngerti ya. Untuk tahun 2024 ini kegiatannya apa saja sih Pak Hanafi? Karena RKKL-nya ada beliau sih. Ya, 2024 kita ada kegiatan penol itu 500 hektar. Penanaman awal atau penol 500 hektar. Di IKN ya. Kemudian pelaksanaan juga termasuk Pak Yusuf dia cerita. Terus ini di lokasi Taman B1 berarti ada berapa hektar di sini Pak Yusuf? Blok ini? Yang blok ini Pak, ya. 270 Pak. Ya, 270 hektar yang di blok ini ya. Tapi totalnya seluas berapa yang di IKN? Total 500 ya? Enggak, yang 500 yang P1 nya ya. P2 nya atau P3? P2-nya total 800 hektar. 883 hektar. Ada yang sudah P3? Modal belum ada. Berarti ada P0, P1 dan P2. Ya, harapan saya nih selaku itu kan. Ini mudah-mudahan tanaman ini berhasil nih, karena akan berubah transformasi tadi kan dari API ke hutan alam. Dan saya kira beberapa kali saya kesini tuh ini Pak Yusuf sangat konsen terhadap tanaman ini. Jadi ini dilakukan sepanjang tahun. Jadi Pak Yusuf ini dengan anggota-anggotanya sepanjang tahun dengan pola yang sepakat Pak Yusuf ini sepanjang tahun ada terus tenaga kerja. Biasanya kan pulang langsung pulang. Ini Pak Yusuf memberikan pola bahwa sepanjang tahun dilakukan pemeliharaan maupun perlindungan penyulaman. Jadi saya yakin nanti Pak Yusuf bisa berhasil di inilah selaku pelaksana kegiatannya. Pak Yusuf, tanamannya apa saja Pak Yusuf? Jenis-jenis yang ditanam sini salam ya. Salam apa yang diutamakan sebenarnya endemik atau ya hutan tropis lah. Meranti-merantian, terus perlu juga MPTS selaku untuk pangannya satwa. Kalau dominan di sini Pak, kapur, meranti itu yang dominan. Merantinya segala macam jenis ada. Kalau yang tadi untuk pakan satwa itu ada cempedak, ada pete, ada jengkol, ada nangka, banyak jenisnya. Dalam pengalaman 3 tahun ini Pak Yusuf, kira-kira kan ada 3 pola ya di sini ya. Ada yang pola yang ada tanamannya ya, terus ada pola yang memang bebas ya. Terus ada yang semak kan dulu ya kayak gitu ya. Yang berjalan sampai saat ini yang mana?
yang berjalan semua sedang berjalan Pak. Kebetulan yang P2 itu ada 3 pola. Ada pola di bawah eukaliptus, ada pola di terbuka ya, yang terbuka, ada pola yang di semak belukar tadi. Dari 3 pola tadi yang paling kira-kira baik berhasil gitu. Nah, jadi dari pola yang 3 tadi yang bisa dilihat sangat berhasil itu yang pola semak belukar Pak. Semak belukar. Karena apa, tapak atau tanahnya masih tanah asal. Asal yang enggak sabutan lah. Terus cuma untuk yang apa namanya, yang agak berat di pelaksanaan kegiatan RHL ini area yang terbuka sekali. Karena kendalanya apa itu, Kang? Kendalanya itu ya ini sih apa, semak belukarnya itu Pak. Jadi 2 bulan naik, 3 bulan naik. Jadi memang cepat. Sekarang polanya yang di sana kami rubah Pak. Jadi polanya itu 1 petak 4 orang yang berkebun seperti itu Pak. Jadi dia bertanggung jawab selama 1 tahun di situ. Gitu. Polanya yang tadi yang semak belukar atau yang terbuka? Yang terbuka Pak. Yang terbuka karena berat tadi ya. Ya. Jadi artinya biar masing-masing bertanggung jawab. Tapi itu informasi kan mengatakan bahwa kalau sore atau apa ya itu ya, meranti-merantian tadi kan perlu naungan ya. Nah kalau yang terbuka banget kayak gitu? Ya jadi kemarin itu polanya kami nanam, memang polanya kemarin ada fast growing, ada pola yang meranti-meranti. Iya. Berarti fast growing dulu. Fast growing dulu, baru setelah itu kami nanam. Fast growingnya apa? Fast growingnya jenisnya banyak, ada sengon, terus ada apa? Ada gamalnya nggak? Gamalnya ada, balsanya ada. Nah setelah tumbuh itu baru ditanami yang endemik. Endemik ya, agak lama juga sih ya. Ya cuma di tahun yang sama. Jadi kendalanya kemarin itu setelah kami buka Pak, kan karena kami ada bikin jalur fast growing, ada jalur endemik. Kita buka jalur fast growing, tanamannya masih bagus. Terus kita buka jalur endemik, kita buka jalurnya, tanamannya bagus. Tapi setelah seminggu 2 minggu layu Pak. Oh, itu kenapa? Karena panas, masih panas ya? Itu, Pak. Alah, iya. Berarti intinya memang perlu naungan lah ya? Perlu naungan, nanti kalau mau ngelihat itu di sana. Artinya apa? Pas dibuka begitu Pak, ya artinya tanamannya ada yang hidup, ada yang mati. Tapi pas dibuka ternyata mereka layu Pak. Jadi sekarang kita melihat sekarang ini waktunya anggota tidak membuka. Saya tekankan di musim hujan saja membuka jalur. Nah, kalau sekarang melakukan penyemprotan saja. Oh gitu. Terus yang kalau yang di bawah eukaliptus ini kan saya sempat lihat dulu kan banyak hama itu. Nah itu gimana itu? Ya itu tadi penanggulangan. Kalau di tanaman kayu-kayuan sih nggak diserang, tapi yang tanaman tadi, yang tanaman jenis buah-buahan itu itu memang Pak, jenis tertentu memang kadang ada kalau kita bilang tuh ulat daun semua itu ya, memang dia tapi teman-teman sering kasih semprotan juga Pak. Semprot supaya tidak menjalur ke. Semprot apa itu? Itu Pak, insektisida itu. Iya kayaknya ini memang ini. Oke, berarti yang kendalanya tadi ya, kalau yang terbuka naungan, yang apa namanya, yang ini termasuk hama-hamanya ya. Oke. Iya. Terima kasih Pak Hanafi dan Pak Yusuf ya. Nah, kita coba lihat ya tanamannya. Oke. Nah, ini tanaman apa Pak? Nah. Gelanggaran kok kayak gini ya? Ungu memang. Iya. Meranti. Ini kapur. Nah, ya kalau kapurnya bagus, kapurnya pada bagus Pak. Ini malah gede. Jengkolnya gede. Ini rambutan hutan. Banyak tuh yang ada pita-pita kuning. Ya, memang rata-rata hidup nih memang. Hidup. Nah, ini ada Pak Hanafi. Rata-rata hidup. Nah, ini petai nih, bukan sengon. Ini gimana ini Pak Hanafi ini? Sekilas kayak sengon.
Kan di Lampung sih banyak sengon loh. Oh iya, juragan sengon berarti ya. Iya, teman. Jengkolnya ini. Ada sengon itu sengon loh mas tuh. Mana? Tuh, tengah tuh. Oh iya, itu kan mirip kan? Ya, jauh nah. Coba deketin mas. Ini durian ini. Ini dulu. Ini yang model yang kedua ya, yang dulunya tebang habis dan dulunya ini terbuka nih. Ya, ini dulunya terbuka ya. Di syuting aja nggak apa-apa mas. Nah ini yang pita-pita kuning itu menandakan jalur ya, jalur tanamnya itu. Nah, oke. Nah, jadinya menjadi lorong ini ya ceritanya ya. Nah terkait ini Kang Yusuf tadi kan kita sempat ngobrol ya, terkait dengan ya memang anggaran ya, saya juga nggak ini kan anggaran nggak mencukupi lah ibaratnya kalau kita bersihkan sebersih-bersihnya ya. Nah, jadi Mas Yusuf ini punya pengalaman ya terkait tentang pemeliharaan tanaman kita yang endemik, yaitu dengan membersihkan tanaman-tanaman pengganggu jadinya lorong. Nah ceritanya tadi kemampuannya gimana? Ya, jadi dalam 1 hektar tenaga kerja itu satu orang itu sebelum melakukan pekerjaan dia wajib menulis di jalurnya itu nama yang bersangkutan Pak. Oh iya. Ini nama yang bersangkutan, terus Per jalur ya? per jalur Pak. Di jalurnya ada namanya masing-masing. Nanti dia masuk itu kemampuannya itu hanya dapat 300 sampai 400 meter per dalam hari. 1 hari. Kalau dikalkulasikan dengan jumlah tanaman sekitar 0,1 hektar 0,1 hektar ya, per hari karena rintisannya itu tebal padat. 0,1 hektar ya. Dibersihkan itu bisa tumbuh lagi semakin padat lagi hanya sekitar perlu waktu berapa? Sebulan ya? setengah. Sebulan setengah kalau misalkan itu nggak hujan ya. Nah, kalau hujan lebih cepat Pak. Kalau hujan kurang dari 1,5 bulan, berarti memang ya, tapi kondisinya seperti ini kawan-kawan sahabat kebun. Nah ini beliau ini perancang ini sebenarnya, karena rencana keuangannya ada di beliau ini sebenarnya. Ini gimana ini Mas Hanafi ini? Ya diusahakan seoptimal mungkin. Ya, dana yang tersedia dioptimalkan. Iya tapi ini memang ya kondisinya seperti ini teman-teman ya, sahabat-sahabat kebun, karena Berkaitan biaya Pak. berkaitan dengan itu baru sekali ya. Baru sekali. Kalau tadi padahal kita perlu waktu katakanlah 1,5 bulan ya, berarti kalau dibagi 12 bagi 1,5 berarti harus berapa kali itu? 4 5 ya, 5 lah ya, 6 malah 6 9 bulan 7 11 bulan setengah ya, ya sekitar 1 tahun 7 kali harus. Itu ketika yang musimnya biasa ya, kalau hujan lebih cepat lagi ya. Oh ya, berarti kurang gede banget itu ya. Oke ya teman-teman, mudah-mudahan nanti kita bisa mencari pengalaman dulu, karena kita model transformasi hutan tanaman industri ini memang kita baru ya, ini pengalaman yang luar biasa ya. Makasih ya, Mas Yusuf ya. Baru di Kota Baru. Nah, jangan lupa subscribe dan share ya. Ya ini yang pola yang kedua ya Pak Yusuf ya. Yang pola yang kedua yang dulunya lahan terbuka ya. Dan lahan terbuka sekarang sudah kayak gini nih. Cuman tanaman kita ya jadinya kayak gini nih. Ada. Nih terus tuh ada kayak lorong-lorong ya. Ini yang lahan yang terbuka ya. Ini mau dulunya terbuka kan ya, kalau nggak salah ya. Ini padahal baru tahun 2023 kemarin. Iya 2023 udah kayak gini. Nih yang kayak gini nih. Kalau mau lihat lorongnya agak kelihatan. Nah ini kita lihat lorongnya ya. Tapi tanamannya ada Pak. Ada kelihatan. Ini cara kita Pak. Aduh. apa Pak? Apa? Aduh. Oh iya. Ya ini teman-teman ya. Nih kan. Iya. Kena kamu Mas. Ya. Oke nih, nggak apa-apa nih.
Ini lorongnya jadinya kita membuat ini. Iya ini kelihatan. Ini tanamannya nih, akhirnya kayak lorong-lorong. Ini pola kita yang terbuka dulunya ya. Berapa hektar ini? Oh yang 144 hektar. Ya kita gimana ya? Oke, sip. Apa kendala terbesar pekerjaan di RHL? Ya transformasi itu. Ya tadi merintis katanya. Nah, Apa merintis. pekerjaan yang paling berat? Di sini, Pak. Ya, Itu meritis. Merintis. Yang belukar itu ya. Iya, Pak. Nah, itu kenapa bisa berat? Perlu tenaga besar kah? Perlu alat kah? Apa, Pak? berapa hari satu hari dapat berapa meter? Nah, Kadang 170 setengah hari. Nah, nah 170 setengah hari. 170 setengah hari ya. Iya. Berarti kalau sehari ya 300-an ya, 300 tadi ya. Itu jalan rintis bisa bertahan tidak ditumbuhi gulma berapa hari, Pak? Maksudnya itu setelah dirintis Nah. lebih tinggi lagi, lama apa sebentar? Enggak. Lama, Pak. Hah? Lama baru tumbuh. Berapa? Paling 2 bulan lah. 2 bulan, oh sama tadi 2 bulanan ya. Iya, Pak. Nah, hanya itu aja, Pak. Oh iya, Pak. Yang berat. Kalau menanamnya sendiri di semak belukar, Udah terlalu anu, Pak. Ringan dia kalau nggak berat. kalau menanam itu kira-kira sehari atau setengah hari itu nanam berapa batang, Pak? Target Nah, yang bisa ditanam. Target 8 komplit ya. 8 kompe, Pak. Dampan kopi itu berapa? Apa? 8 kali 25 200 sudah. Oh, 200 sehari ya. Iya. 200 batang sehari ya. Oh iya, 200 batang sehari. Kalau pembersihan, Pak, pembersihan lapangan, kalau pertama waktu mau nanam kan dibersihkan tuh. Ya, rintis, Pak. Dirintis itu. Itu sama dengan yang tadi memelihara tadi. Iya, Pak. Oh. Iya. Sini lah duduk lah. Ya. Sini. Ini tanya juga nih Pak, narasumber Ini saudara sumber juga. namanya Ular. Hah? Ini dari awal. Ini kepala kerja yang sudah. Oh, kepala kerja dengan Pak siapa? Ular Pak. Pak Ular. Ular Pak. Ular Pak. Aminullah Pak. Wah, Aminullah, masya Allah. Namanya bagus ya, Aminullah loh itu. Amin. Aminullah luar Ya, biasa. tanya pekerjaan di sini apa yang susah lah. Kebetulan kan beda, ada yang di bawah naungan dengan Iya. ada yang terbuka Pak. Betul, Kalau yang di betul. sini Sama semak maksudnya Semak, ya. iya. Nah, terus ada 3 sebenarnya. ya. Terus? Yang berat itu untuk kami Pak, yang terbuka, yang di semak itu. Oh, yang di semak, yang dulukan tadi. Iya. Nah, kenapa? Ya kendalanya Pak terlalu tebal anunya Pak. Jadi kemungkinan estimasi waktu pengerjaannya itu lebih lama Pak, lebih insentif lah Pak. Ya, satu orang pekerja yang ada di Bapak Ya. itu di dalam tadi Pak itu kan sebenarnya sudah menjelaskan ya. Ya. Waktu pertama kali merintis itu ya, Ya. merintis untuk menanam Menanam. tanaman itu kan dibersihkan dulu. Iya. Itu Penjaluran. itu berapa itu kira-kira seharinya ada berapa? Tergantung Pak, itu kalau memang ada kayak hutan bambunya Pak, itu biasanya lebih lambat lagi Pak. Yang harusnya bisa dapat 400 sampai 500, biasa terhambat jadi 200, tergantung semaknya Pak, ketebalannya. Berarti memang benar ya, rata-rata 0,1 ya. Iya, 0,1 hektar tadi ya. 0,1 hektar itu per hari ya. per hari. Nah, kalau tadi setengah hari ya 0,berapa? 0,025 ya. 50 ya. Iya. 0,5. Iya. Terus kalau menanam, Pak? Kebetulan kami sistem penanamannya itu karena mengejar
biar rata itu Pak, kami target per pekerja Pak 8 sampai 10 kompet tergantung medannya. Saya sudah kondisikan dengan anunya Pak. Ya, kalau yang misalkan rata, misalkan itu berapa? Rata 8 Pak, paling di bawah sudah itu 8 kompet Pak. Itu isi yang 1 kompet itu apa sih? Kresek Pak. Nah, 1 kompet berapa? Ada yang 30 Pak. 30, kalau 1 kompet itu 30 sampai 25 batang ya? Iya. Kompet itu berarti kresek kirain apa? Iya. Nah, ya terus tadi kalau yang datar berapa tadi? 8 kompet. Kalau yang agak tinggi? Enggak, justru yang medannya agak sulit itu yang biasanya 8 Pak. Kalau misalnya gampang diakses kendaraan yang kayak gini-gini nih sampai 10 Pak. Oh 10 kompet ya. Oh ya itu namanya. Nah kalau tadi memelihara sudah dijelaskan Pak siapa tadi? Nyemprot lagi. Nah, ya. Nyemprotan lagi. Nah kalau nyemprot gimana nyemprot? Kebetulan kami Pak pakai pestisida juga Pak, penyemprotannya itu. Iya. Dengan cara ya herbisida mungkin herbisida. Ya musuh utamanya ya. Iya, herbisida. Kalau hama apa hama? Kebetulan kalau hama Pak enggak ada Pak. Kalau yang daerah-daerah ini kan ada 3 daerah. Saya pernah menjumpai malah justru hamanya banyak di yang gini. Yang itu daun Pak. Yang apa jenis namanya? Yang putih bukan? Iya, putih itu. Tapi kebanyakan dia kalau dia menyerangnya itu kan tidak semua tanaman. Ya, MPTS saja. MPTS yang kebanyakan dia. Nah, ketika menghadapi itu apa? Pada saat penyemprotan itu kadang tidak ada Pak, kita mengadakan penyemprotan itu jarang juga datang lagi Pak kalau sudah ada penyemprotan. Iya. Oh, berarti yang di daerah eukaliptus ini yang sering terserang hama itu yang MPTS ya. Kalau yang kayu-kayuan tidak? Tidak ada Pak. Iya. Berarti kalau kira-kira melihara itu tadi memupuk, pendakiran apa sekarang? Itu kira-kira 1 orang ya, Pak. 1 hari itu berapa 100 meter? Kan bertahap Pak. Kami itu ada skill istilahnya pakai kerja Pak. Kayak merintis sendiri dulu. Oh gitu, iya, merintis sendiri tadi terus? Yang paket ini Pak kayak penyulaman, pemupukan dengan pendangiran Pak. Itu langsung 1 paket itu makanya dapat 8 kompet begitu Pak. Oh gitu. Itu 1 berarti paket. kalau merintis sendiri ya? Sendiri Pak. Enggak. Kalau yang dipaketkan itu antara pendangiran, penyulaman apa lagi? Dengan pemupukan Pak. Itu 1 paket Pak. Kalau 1 paket itu 1 orang berapa? Nah, itu sudah Pak sampai 8 kompet. Oh 8 kompet. Nah, berarti kalau 8 kompet tadi berarti 200-an kan ya. Sekitar 240 ya. Ya, kayaknya isinya kayak gitu ya kegiatannya ya Mas ya? Mas Acik. Iya Pak. Gitu aja ya. Pendangiran, pemupukan, Itu di sini pemeliharaan. kalau pakai herbisida saja yang sama murni kantor mati Pak. Oh iya itu herbisida. Ya karena apalagi kayak gitu tuh yang ya. Jadi kami ada sistem juga Pak. Pak katanya kayak diramu lagi kembali Pak. Oh. Diracik ulang. Herbisida buatan sendiri lagi. Buatan ya, ada itu tambahan. Apa? Ini ya bahannya. Ada bahan-bahannya kayak ragi Pak. Ragi tape. Ragi tape Pak. Terus? Sama cuka. Apalagi urea dengan garam Pak. Dengan garam. Iya. Ali. Ragi, cuka, urea, garam, Ali itu apa? Semacam herbisida juga Pak. Ya. Oh, kita belilah di tempat kimia. Biar agak keras lagi dia Pak. Kayu-kayuan. Ya, untuk kayu yang keras itu. Oh, itu dicampur ya? Campur, 5 Pak. bahan tadi dicampur dengan air berapa? Saya biasanya Pak pakai langsung 1 tandem Pak begitu. Oh, langsung 1000 liter Pak. Oh iya. Oke. Nah itu yang herbisida yang dipakai di sini ya. Ya termasuk yang di tempat ini enggak? Termasuk ini Pak. Sama juga ya, dosisnya sama ya. Biar fungsinya itu Pak agak lama, tahan lama juga untuk perawatan, untuk penjaluran Pak. Oke. Ya. Karena kebetulan di sini kemungkinan Pak gulmanya sudah terlalu kebal karena sistem penyemprotan dari perusahaan kan Pak. Jadi kalau kita pakai yang murni itu biasanya. Betul, yang ini memang karena ya itu tadi saya juga cerita sama Mas Sigit itu ya Pak Dekan itu kan.
Kalau yang kayak gini-gini itu perlu perlakuan khusus ya. Iya. Bener ternyata Mas. Karena dia sudah kebal ternyata. Hamanya sudah kebal. Berarti perlu apa itu tadi? Oh itu lupa tadi tuh tambahannya sunlight. Ya, salah Kalau sunlight memang untuk terrekat di sekat. Terima kasih sahabat kebun berkah. Inilah perbincangan kami di lapangan, dan jangan lupa subscribe dan share serta join channel ini. Dan terus semangat kawan-kawan semua di dalam melakukan kegiatan transformasi hutan tanaman industri ke hutan alam. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan sampai jumpa lagi di channel Junedi Yono Kebun Berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.